Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Salawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak dan teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Febrian Argala Yudi dengan nomor NIM 19042058. Nah, pada kesempatan pertama ini saya akan mencoba mempresentasikan materi minggu pertama, yaitu konsep dasar Sistem Informasi Manajemen dan konsep administrasi publik. Nah, mungkin bisa sama-sama teman lihat materi pada minggu pertama ini ada 4 bagian yang perlu dijelaskan. Yang pertama itu konsep sistem, yang kedua data, yang ketiga informasi, yang keempat manajemen, dan yang terakhir rangkuman dari semua konsep tersebut akhirnya menjadi sebuah konsep, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Nah, mungkin kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu konsep sistem. Nah, untuk sistem sendiri, sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian atau hal-hal yang saling berkaitan dan beroperasi atau bekerja secara bersama-sama untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Nah, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Teori sistem secara umum seperti diuraikan Kenneth 2008 yang menekankan pentingnya perhatian pada tiap bagian yang membentuk sistem. Nah, teori sistem juga melahirkan konsep-konsep futuristik, antara lain konsep sibernetika. Lanjut, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu data. Data adalah berbagai fakta yang mencerminkan atau yang mewakili suatu keadaan, kondisi, atau peristiwa yang terjadi atau ada di dalam atau di lingkungan fisik suatu organisasi. Data tidak dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan, melainkan harus lebih dahulu agar dapat dipahami, lalu dimanfaatkan dalam berbagai aspek tertentu. Nah, artinya data yang didapatkan ini tidak bisa dikatakan sebuah informasi. Sebuah informasi dikatakan informasi jika data yang sudah ada itu diolah. Nah, nanti setelah pengolahan itu barulah disebut informasi. Danu menerangkan bahwa data merupakan bentuknya yang masih mentah, belum dapat bercerita banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu model untuk dihasilkan informasi. Data dapat berbentuk simbol-simbol, semacam huruf-huruf atau alfabet, angka-angka, bentuk-bentuk suara, sinyal-sinyal, gambar-gambar, dan sebagainya. Nah, kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang telah mempunyai arti, sehingga dapat digunakan khususnya oleh manajemen dalam membuat suatu keputusan. Nah, informasi menurut Davis adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan atau keputusan-keputusan yang akan datang. Menurut Danu, menyatakan bahwa informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian, baik yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi berdasarkan pengertian itu dapat kita lihat bahwa informasi ini sangat penting ya untuk bahan sebagai pembuat keputusan bagi para manajemen. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian keempat, yaitu manajemen. Nah, apa itu manajemen? Manajemen sendiri adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi Mary Parker Follett ini berarti bahwa seorang manajer
bertugas untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, tujuan dari manajemen itu adalah untuk mengatur dan merencanakan jalannya sistem informasi. Tanpa adanya seorang manajemen, tentunya sebuah sistem informasi itu akan sulit dicapai dan dihasilkan sebuah keputusan. Nah, terakhir kita masuk pada materi intinya. Nah, dari 4 bagian yang telah saya jelaskan, maka membentuklah sebuah konsep yang bernama sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen sendiri didefinisikan menurut Danu yaitu penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Nah, jadi dari penjelasan itu dapat kita pahami bahwa sistem informasi manajemen ini sangat penting untuk saat ini, terutama dalam sebuah organisasi, apalagi organisasi publik yang mengeluarkan berbagai keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan untuk kepentingan publik. Nah, jadi dari keputusan atau kebijakan tersebut tentu perlu sebuah data yang diolah menjadi informasi, dan nanti berbagai data atau informasi yang telah diolah itu akan membentuk sebuah sistem informasi dan akan dilakukan pengambilan keputusan oleh manajemen, dan akhirnya timbullah sebuah pengertian dari atau konsep dari sistem informasi manajemen. Nah, mungkin itu saja terkait penjelasan atau presentasi mengenai materi minggu pertama ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.